Dalam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, maaf kamirnya tadi malam belum muncul, baru kali ini muncul pagi ini. Karena saya tadi malam capek sekali dan istirahat awal, pulang ke Jogja ke rumah orang tua. Dan pagi-pagi ini saya jalan-jalan, makanya saya pakai masker supaya sehat karena udara dingin. Dan perjalanan saya sampai di ujung makam. Coba lihat ini, makam belakang saya. Semuanya itu adalah nisan-nisan. Dan ini makam di kampung sehingga kelihatan mengerikan. Saya menengok bapak saya yang kebetulan nanti malam saya akan misa untuk 40 tahun bapak saya dipanggil Tuhan. Saya mengirim doa-doa kepada Tuhan untuk bapak saya, sekaligus mohon supaya bapak saya mendoakan saya terus. Makam menjadi sesuatu yang mengerikan. Kalau di Indonesia biasanya makam ini suasananya sepi dan orang males main-main di makam. Walaupun sudah ada makam di Indonesia seperti di Cikarang, yaitu San Diego Hill, itu sudah mulai dengan taman, orang bisa bermain, tidak menakutkan. Tetapi pada umumnya makam di Indonesia masih menakutkan. Orang masih males untuk bermain di makam. Tidak ada taman, tidak ada tempat bermain, dan ini menjadi sesuatu yang membuat orang menyingkiri makam itu. Saudara-saudari yang terkasih, karena saya sendiri di tempat yang luas ini, maka saya buka maskernya. Injil hari ini bicara tentang makam. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau seperti makam yang dilapur putih, dicat putih. Dan itu kelihatan seperti bersih dari luar. Tetapi di balik itu penuh dengan tulang-tulang, penuh dengan rampasan, penuh dengan kebusukan. Karena engkau hanya mencari untungmu sendiri dan menutupinya dengan yang suci-suci. Nah, celakalah engkau merampas harta orang-orang kecil, harta para janda, para yatim piatu, sementara engkau berdoa panjang-panjang, dan itu untuk menutupi seluruh rampasanmu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya hari ini Injilnya berbicara lagi tentang kemunafikan. Orang banyak berbuat baik, tetapi ternyata apa? Ternyata menutupi kejelekannya, menutupi kejahatannya, menutupi kebusukannya. Orang banyak berdoa, orang banyak memberi persembahan, tetapi untuk menutupi kebusukannya, kejahatannya. Dalam masa pandemi ini, yang dibutuhkan, yang kita butuhkan adalah membantu orang-orang kecil korban pandemi. Walaupun dia tidak kena COVID, keluarganya tidak kena COVID, karena sudah tidak bisa bekerja mencari nafkah lagi. Maka pemerintah lewat Menteri Sosial, Departemen Sosial, menggalakkan bantuan bansos atau BLT, bantuan langsung tunai, atau dulu dalam bentuk makanan-makanan, bahan makanan. Tapi ternyata dikorupsi oleh pejabat-pejabat. Kita tahu mereka ingin memberikan bantuan kepada orang-orang kecil. Coba bayangkan kalau kita memberikan bantuan untuk 200 juta masyarakat, berarti 200 juta parsel. Kalau kita mengambil 2.000 saja kali 200 juta parsel, bayangkan berapa itu. Sudah banyak sekali yang dikorupsi, hanya mengutip 2.000, 1.000 dari setiap paket yang jumlahnya 200.000 itu. Nanti setelah disupkan, orang lain lagi akan motong lagi. Para
petinggi-petinggi itu yang mempunyai wewenang untuk memberikan bansos, mencairkan anggaran bansos, itu kemudian masuk penjara. Kita tahu sekarang. Maka itulah kemunafikan. Memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi di balik itu mengeruk untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dan ini yang dinamakan munafik, seperti yang dituduhkan Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merebut kekayaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Saya teringat ketika mendampingi korban narkoba, orang-orang yang kecanduan narkoba di Sentul City, di Wisma Kedaton Parahita, di mana Romo Sumar MSC itu menjadi big boss-nya di situ. Saya mengenali bagaimana jangki-jangki itu, orang-orang yang sudah ketagihan, mempunyai trik-trik supaya menutupi kebejatannya, yaitu dalam menggunakan narkoba, dalam ketagihan dan menjual apapun, berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pengguna narkoba. Ada satu orang yang kemana-mana di mobilnya selalu ada kitab suci, selalu ada benda-benda suci, selalu ada rosario, dan kalau ada apa-apa dia selalu membuka kitab suci atau berdoa menunjukkan bahwa saya itu sungguh-sungguh mempunyai concern pada doa-doa. Tetapi sebetulnya untuk mengelabui bahwa dia ketagihan narkoba. Maka kalau ada orang mulai bertanya-tanya, kamu pemakai ya, kamu jangki ya, kok kamu ada yang aneh? Maka dia selalu mengatakan, tidak mungkin, kemana-mana saya bawa kitab suci, bawa rosario, saya tidak mungkin ketagihan karena saya selalu berdoa. Maka orang lain kadang tidak percaya kalau dia ketagihan, kalau dia pemakai. Karena apa? Karena kemana-mana selalu membuka kitab suci. Kalau di dalam mobilnya selalu ada Alkitab, selalu ada benda-benda suci, dan dia seakan-akan berdoa membaca kitab suci. Padahal itu untuk menutupi dia ketagihan narkoba, untuk menutupi kalau ada petugas yang operasi atau pada teman-temannya yang mulai curiga. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita mau selalu munafik seperti makam ini? Dari luar kelihatan ada nisan yang rapi, tetapi di balik itu kita semua melihat hanya yang menakutkan, horor, membuat orang tidak mau datang karena kita berisi dengan kebusukan-kebusukan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.